Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah marabbana. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki pada salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, Allah sebutkan Allah telah menentukan dalam setahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita sedang ada di dalamnya. Yang kedua bulan yang ke-12, bulan depan, bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga bulan yang pertama bulan Muharram, dan berikutnya adalah bulan Rajab. Ini yang disebut dengan bulan-bulan haram. Di antara amalan seorang muslim yang hendaklah dilakukan, ditingkatkan secara khusus di bulan-bulan haram ini, terlebih di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, adalah melaksanakan ibadah haji. Secara umum, bagi yang tidak sedang melaksanakan haji, maka mari meningkatkan beragam ibadah, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, terkhusus di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin yang mampu, yang Allah mampukan untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada syariat Islam melainkan di sana ada tujuan, melainkan di sana ada hikmah dan pelajaran, termasuk di dalamnya dibalik disyariatkannya ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 6 pelajaran. Ada 6 pelajaran dibalik disyariatkannya ibadah haji kepada kita semuanya. Di mana 6 pelajaran ini tidak hanya dikhususkan, tidak hanya diwajibkan untuk diamalkan bagi orang yang sedang ibadah haji, tetapi 6 pelajaran ini wajib untuk diamalkan, diyakini, baik bagi yang sudah berangkat ibadah haji, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji, ataupun baik yang belum berangkat untuk ibadah haji. Pelajaran pertama dari disyariatkannya ibadah haji adalah untuk senantiasa kita menjaga niat ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik niat yang wajib, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, termasuk yang sunnah muakkadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, tidak ada ibadah yang secara khusus disebutkan agar karena Allah, melainkan hanya 3 ibadah saja diucapkan secara khusus. Yang pertama salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Secara khusus salat karena Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakannya. Yang kedua, secara khusus adalah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tiga ibadah ini, salat, haji dan umrah, disebutkan secara umum, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan semua ibadahku, wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ini pelajaran yang pertama. Jadi ibadah, pelajaran pertama dari ibadah haji adalah bahwa kita senantiasa berusaha agar semua ibadah kita, wajibnya, sunnahnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan ibadah oleh Allah untuk apa? Mukhlis. Apa itu mukhlis? Dalam hati kita yang dituju dalam ibadah ini tidak ada hanya ditujukan ataupun hanya mengharapkan semata ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Kemudian pelajaran yang kedua dari disyariatkannya ibadah haji adalah hati kita senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat Islam, di mana syariat Islam ini telah sempurna sebagaimana yang telah Allah firmankan di ayat ketiga bagian akhir surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan syariat Islam ini, tidak lebih tidak kurang. Di dalam Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat, pelaksanaan ibadah haji ini waktunya telah diketahui, waktunya telah ditetapkan, yaitu apa? Dari mulai bulan Syawal, dari mulai bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan keseluruhan dari bulan Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya apa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak diterima hajinya jika melaksanakan haji di luar daripada 3 bulan ini. Gelombang pertama jamaah haji sudah berangkat, hari ini sudah tiba di Madinah. Nanti gelombang 2 langsung berangkat ke Mekah. Begitu tiba di Mekah misalkan tanggal 1 Dzulhijjah, maka jamaah haji langsung melaksanakan umrah. Dia menunggu 8 hari sampai tanggal 9 Dzulhijjah, baru tanggal 9 wukuf di Arafah. Maka seseorang yang melakukan ibadah haji khususnya dari Indonesia, demikianlah tata cara ataupun prosedurnya, jalannya. Maka tidak boleh seorang yang melakukan ibadah haji dari mulai bulan Ramadan ataupun bahkan sebelumnya. Wukuf tidak bisa di luar tanggal 9 Dzulhijjah. Melempar jumrah tidak bisa di luar tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Artinya apa? Seorang jamaah haji harus tunduk dalam pelaksanaan hajinya pada waktu-waktu hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna umumnya adalah secara umum syariat Islam telah jelas. Agama Islam telah sempurna. Artinya apa? Seorang muslim tidak boleh menambah lagi ajaran-ajaran baru ataupun mengurangi yang dinisbatkan kemudian kepada ajaran Islam. Itulah pelajaran yang kedua dari ibadah haji. Kemudian pelajaran yang ketiga, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika seorang yang berhaji dan berumrah telah melafalkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, berikutnya dia harus menjaga lisannya, jangan rafas. Apa itu rafas? Mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur jima, mengandung unsur-unsur pornografi, mesum. Bahkan itu tidak boleh walaupun itu kepada suaminya, kepada istrinya. Fala rafasa wala fusuqa, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, wala jidal, dan juga tidak boleh berbantah-bantahan, berdiskusi adu argumen yang membuat salah satu pihak ataupun keduanya menjadi emosi. Inti dari pelajaran yang ketiga ini adalah seorang yang sudah melafalkan labbaik Allahumma hajjan,
atau labbaik Allahumma umratan, dia harus menjaga lisannya. Tetapi sekali lagi, menjaga lisan tidak hanya diwajibkan bagi seorang yang berhaji berumrah, tapi menjaga lisan diwajibkan bagi kita, bagi semua kaum muslimin. Maka di awal surat Al-Humazah Allah mengancam. Siapa yang diancam? Al-Humazah dan Lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Yang diancam dalam surat Al-Humazah bukan orang yang sedang berhaji, bukan orang yang sedang umrah, tapi semua kaum muslimin dimanapun dia berada. Wailun, kecelakaanlah. Siapa? Likulli humazatin lumazah, setiap muslim yang dia suka melukai hati orang lain dengan lisannya, setiap muslim yang suka memfitnah, menggibah, menghina orang lain dengan lisannya ataupun juga dengan tulisannya. Saat ini melukai hati orang lain, mungkin lisannya tidak berkata, tapi tulisannya di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya, dia menghina, dia mencerca, dia menggibah orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pelajaran yang ketiga dari ibadah haji ini adalah mari kita sama-sama untuk menjaga lisan kita, tulisan kita, jangan sampai merendahkan orang lain, menghina orang lain. Tidak hanya diberlakukan bagi yang sedang berhaji, tapi termasuk bagi semua kaum muslimin. Pelajaran yang keempat dari ibadah haji adalah ketika jamaah haji sudah selesai wukuf di Arafah, berikutnya menuju Muzdalifah. Di sana tinggal semalam, nginap semalam. Apa yang Allah firmankan? Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ketika berangkat dari Arafah ke Muzdalifah dan tiba di Muzdalifah, maka di antara yang ditekankan amalannya adalah senantiasa lisan kita, lisan jamaah haji berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, dengan kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, dan zikir-zikirnya termasuk membaca Al-Qur'an. Tapi kalimat zikir tadi juga tidak hanya disunnahkan bagi orang-orang yang sedang berangkat meninggalkan Arafah pada Muzdalifah, tapi setiap kaum muslimin termasuk kita yang belum berangkat haji atau sudah berangkat haji atau yang sudah membayar berniat untuk berangkat haji. Maka baginda Rasulullah SAW adalah bukan hanya seorang nabi, beliau seorang murabi, seorang pentarbiyah, beliau seorang guru yang mencontohkan kepada kita bagaimana dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita senantiasa lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan ada zikirnya, selesai makan ada zikirnya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, naik kendaraan, hatta masuk ke pasar pun ada berzikirnya, hatta berjima pun ada zikirnya. Ini pelajaran yang ketiga dari ibadah haji ini, yaitu apa? Senantiasa mari kita membasahi kita, zikir kita dengan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima dari ibadah haji adalah tentang berdoa. Tentu kita senantiasa berdoa untuk diri kita, berdoa untuk putra-putri kita, berdoa untuk siapapun. Sebuah kebiasaan bangsa Quraisy dahulu diabadikan dalam Al-Baqarah ayat 200. Ketika selesai ibadah haji, orang-orang Quraisy akan berkumpul, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa mereka oleh Allah disalahkan. Kenapa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya. Orang-orang Quraisy dahulu ketika selesai haji berdoanya hanya minta kebaikan dunia. Dimudahkan dalam berdagang, disukseskan dalam berbisnis, diperbaiki urusan pertaniannya, dan kebaikan-kebaikan dunia saja. Maka oleh Allah itu dilarang, itu dihinakan. Kenapa? Berikutnya Allah sebutkan, Allah bimbing kita agar kita saat berdoa kepada Allah meminta dua kebaikan sebagaimana disebutkan di Al-Baqarah ayat ke-201, yaitu minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa minhum
man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk siapapun kita berdoa, baik buat diri kita, baik buat putra kita, istri kita, siapapun, maka doakan mereka semua, minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sering kita berdoa, nak, semoga belajarnya sukses, tapi mungkin jarang ataupun lupa mendoakan, nak, semoga kamu dimudahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berdoa, mintalah 2 poin, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Berikutnya yang terakhir, pelajaran yang ke-6 dari ibadah haji adalah ketika jamaah haji sudah meninggalkan Musdalifah menuju Mina untuk mabit selama 3 hari, untuk nginap selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Di sini ada sebuah pelajaran yang bagi kita tentang bagaimana karakter ajaran Islam. Mabit tinggal di Mina selama tanggal 11, 12, 13 hukumnya wajib. Tetapi di sini Allah memperlihatkan kepada kita tentang kemurahan hati Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika di Mina bisa jadi ada orang yang sakit, ada orang yang mentalnya tidak kuat, dan berbagai kondisi lainnya. Artinya apa? Mabit di Mina itu meninggalkan Mina berikutnya ke Mekah tidak mesti sampai tanggal 13. Jamaah haji jika kondisi sakit ataupun ada uzur lainnya, tanggal 12 dia boleh meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah. Jadi ada 2 pilihan, apakah cuma sampai tanggal 12 atau maksimal tanggal 13. Hal ini menggambarkan tentang luasnya ajaran Islam, tentang mudahnya ajaran Islam. Maka Rasul bersabda, ad-dinu yusrun fala tu'assiru. Agama Islam ini telah Allah turunkan dengan karakter yang mudah untuk diamalkan, fala tu'assiru, maka jangan dibikin sulit. Jika ternyata saat nanti kita mabit di Musdalifah sakit dan tidak bisa sempurna sampai tanggal 13, maka fala junaha, kata Allah, tidak berdosa kita sampai tanggal 12 saja lalu kembali kita ke Mekah. Demikian pula gambarannya tentang syariat Islam lainnya. Salat wajib dan sahnya dengan berdiri, tapi ketika tidak mampu berdiri, maka Rasulullah mengajarkan boleh sambil duduk, tidak duduk pun tidak mampu boleh sambil berbaring, berbaring pun tidak mampu boleh sambil isyarat. Itulah diantara gambaran luasnya syariat Islam. Di antara agama yang ada di dunia, tidak ada agama yang semudah agama Islam. Kenapa? Karena kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, dan ajarannya, panduannya juga bersumber dari Allah. Sudah tentu Al-Qur'an, hadis dan Islam sesuai dengan karakter hati manusia dan kemampuannya. Allahu taala alam bisawab. Demikian khutbah pertama yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah rahimakumullah, di antara hal yang senantiasa harus kita jaga pada hati kita, yang pertama adalah senantiasa kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Ankabut Allah berfirman bahwasannya setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama surah Al-Ankabut menyebutkan demikian. Artinya ujian dari Allah pasti mau tidak mau akan menimpa kita. Maka ketika ujian dari Allah diterima sampai kepada kita, ada 2 hal yang senantiasa kita jaga dalam hati kita. Yang pertama, berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 2 hal ini senantiasa ada pada diri kita, maka berikutnya Allah akan berikan kepada kita keridhaannya. Jamaah rahimakumullah, kita tidak mengetahui
Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka kita tidak tahu kapan Allah berikan kesembuhan. Sebagaimana kita tidak tahu kapan akan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada masalah, kita nggak tahu kapan solusi akan Allah berikan. Sebagaimana kita tidak tahu kok tiba-tiba masalah itu muncul. Maka kewajiban kita adalah hanya berusaha, berserah diri dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika seseorang diuji dengan sakit misalkan, kemudian mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berobat, kok gak ada hasilnya. Tugas kita adalah bukan menciptakan hasil kesembuhan, tapi tugas kita adalah berdoa dan berusaha agar sembuh. Maka dalam doanya disebutkan la syifaa illa syifauk, ya Allah, tidak ada kesembuhan melainkan hanya bersumber daripada Engkau. La haula wala quwata illa billah, gak ada kekuatan melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ketika sedang mendapatkan ujian dari Allah, pertama menjaga hati agar terus berserah diri kepada Allah, dan yang kedua menjaga hati agar senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian khutbah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaat buat kita semuanya. Nakhtatim bidu'ai ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajaz wal kasal wa na'udzu bika minal bukhli wal jubn wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.